Shalom saudara, selamat berjumpa lagi dengan saya Yohanes secara khusus dalam acara Figur. Saya sangat senang bisa menemani saudara kembali untuk bersama-sama kita belajar tentang siapakah Tuhan Yesus Kristus yang selama ini kita sembah. Mungkin kita hanya mengenal Dia sebagai pribadi yang telah menebus kehidupan kita. Tetapi siapa tahu ya, kita belum mengenal Dia lebih dalam lagi. Karena itulah acara Figur ini dibuat, disajikan agar kita sebagai orang yang percaya mengenal Dia lebih dalam lagi, mengenal pribadinya, mengenal bagaimana Dia berpikir, mengenal bagaimana Dia menyelesaikan masalah, mengenal bagaimana cara pandangnya tentang banyak hal ketika Dia ada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga melalui program ini diharapkan kita tidak hanya mengenal Dia, tahu Dia sebagai Sang Juru Selamat kita, tetapi kita juga tahu apa yang menjadi kehendaknya di tengah-tengah kehidupan kita. Baik, dari studio saya sampaikan selamat mendengarkan program ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dulu kita pernah mengenal istilah ABS. Apa itu ABS? ABS artinya asal Bapa senang. Tetapi istilah ABS ini memiliki konotasi atau pemahaman yang negatif, di mana orang-orang tertentu dia berjuang untuk menyenangkan atasannya, berjuang untuk menyenangkan orang-orang yang dianggapnya memiliki pengaruh, dengan tujuan untuk meraih keuntungan, dengan tujuan supaya jabatannya tidak dicopot, sehingga dia berjuang semaksimal mungkin. Yang penting bagaimana bapak, ya, yang penting bagaimana atasan senang. Tetapi sebenarnya dia bekerja tidak setulus hati. Dia bekerja hanya tujuannya menyenangkan bapak, hanya ingin menyenangkan pejabat, hanya ingin menyenangkan atasan. Ya nggak tahu ya, apakah rakyat menderita, apakah rakyat mengalami kesulitan, tidak dipedulikan. Yang penting orang yang memiliki pengaruh itu senang. Nah, istilah ini juga sebenarnya bisa kita pergunakan dalam istilah yang lebih positif ya. Yang positif artinya bagaimana kita menyenangkan Bapa di sorga. Bagaimana kita menyenangkan Dia, tetapi bukan asal menyenangkan dengan tujuan-tujuan supaya saya diberkati, supaya saya dapat keuntungan dan sebagainya. Tidak. Karena menyenangkan hati Bapa itu merupakan kewajiban kita. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupannya. Dan ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Yesus Kristus adalah pribadi yang memberikan contoh kepada kita bagaimana menyenangkan hati Bapa, bagaimana menyenangkan hati Tuhan, hati Allah, Sang Pencipta. Dan ketika Dia ada di tengah-tengah dunia ini, Dia berkali-kali memberikan pernyataan bahwa Dia lebih taat kepada Bapa daripada manusia. Dia lebih menyenangkan Bapa daripada memikirkan dirinya sendiri. Nah, karena itu kita akan belajar bersama-sama pada hari ini. Dan mari saya mengajak kita bersama-sama melihat dari bagian Alkitab di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 39. Matius pasal 26 ayat 39 yang berbunyi demikian. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saya ulangi sekali lagi. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, perkataan yang diucapkan ketika Dia sedang berdoa di Taman Getsemani sebelum Dia ditangkap. Sebelum Dia akhirnya memasuki proses penyiksaan, proses Dia harus menghadapi pengadilan, dan pada akhirnya Dia harus sampai ke kayu salib. Dan penggalan dari doa Tuhan Yesus ini memberikan kepada kita penjelasan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sebagai manusia, ya sebagai manusia, Dia berdoa, Dia meminta, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan melambangkan di sini dimaksud dengan murka Allah, melambangkan penderitaan. Biarlah ini berlalu daripadaku.
itu secara manusia dia sebenarnya takut secara manusia. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan disiksa, sebentar lagi dia akan disalibkan. Dia tahu proses untuk menuju kematian bukan proses yang mudah, tetapi proses yang begitu menyakitkan. Karena itu dia berdoa, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, kalau mungkin ya, kalau bisa, mbok pakai cara yang lain. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi disambung dengan kalimat, tetapi janganlah seperti apa? Seperti yang ku kehendaki. Yang dikehendaki apa? Cawan ini lalu, penderitaan ini lalu, murka Allah, nggak usahlah Tuhan murka terhadap dosa. Kalau mau ampuni saja. Nggak usah pakai acara salib menyalib. Ya, maunya begitu. Tetapi dia berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi sang Bapa menghendaki bahwa Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk bersenang-senang, bukan hanya untuk berkhotbah, bukan hanya untuk memberi pengajaran, bukan hanya untuk melakukan mujizat, tetapi dia sudah ditetapkan untuk menjadi penebusan bagi umat manusia yang berdosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan cara yang diberikan bukan cara yang mudah. Kalau sebisanya pakai cara yang lain, bila perlu jangan ada. Tetapi dia berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini menjadi gambaran bagi kita bahwa dia lebih memilih untuk menyenangkan, lebih memilih untuk mentaati apa yang menjadi kehendak Bapa yang di sorga. Ya, bukan memilih apa yang menjadi kehendaknya. Kehendak kita sebagai manusia juga bahwa seringkali kita juga tidak mau mengalami yang disebut dengan penderitaan, tidak mau memikul salib, lebih baik kita bersenang-senang, lebih baik saya menghindari semuanya itu. Tetapi kalau itu terjadi kepada kita, memang harus kita terima. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita apa? Dia mengajar kepada kita, taat kepada Bapa itu merupakan sesuatu prinsip dasar yang harus dilakukan oleh semua para pengikutnya, tanpa terkecuali. Karena apa? Ini berbicara mengenai penyangkalan diri. Nah, siapa yang kita hormati di tengah-tengah dunia ini? Siapa yang kita kasihi di tengah-tengah dunia ini menentukan kita memprioritaskan siapa dan apa. Kalau kita mengasihi harta, maka kita akan memprioritaskan harta. Kalau kita mengasihi jabatan, kita akan memprioritaskan itu. Kalau kita mengasihi seseorang yang mungkin memberi berkat kepada kita, yang mungkin menolong kita, maka dia akan menjadi prioritas. Nah, Kristus mengasihi Bapa, Kristus menjadi prioritas di dalam seluruh kehidupannya. Karena itu berkali-kali dia mengatakan bahwa aku melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dia bekerja terus karena melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sikap Yesus yang perlu kita contoh, yang perlu kita tiru. Dan di dalam bagian kitab suci, ada banyak kisah-kisah bagaimana dia melakukan kehendak Bapanya. Di dalam melakukan kehendak Bapanya, Tuhan Yesus tidak takut resiko di dalam memberitakan kerajaan Injil. Dalam memberitakan kerajaan sorga. Dia tidak pernah takut. Dia maju terus. Berkali-kali di dalam kitab suci diceritakan bagaimana dia mau dilempari dengan batu. Karena dia memberitakan kebenaran. Bagaimana dia harus dijebak dengan perkataan-perkataan yang ingin menjebak dia. Tetapi lolos terus. Karena apa? Dia nggak takut. Karena apa? Dia mau taat kepada apa yang diperintahkan oleh Bapa. Sekalipun resikonya memang dia dibenci. Bahkan para ahli Taurat, pimpinan-pimpinan agama Yahudi membenci dia. Oleh karena apa? Karena pengajarannya sangat keras. Bahkan mereka dikatakan engkau ini seperti kuburan. Ya, kuburan dibilang yang di luarnya dicat putih bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Artinya di luar bagus, penuh dengan ibadah, tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan. Kita membenci orang, ya, kita iri hati dengan orang lain. Tuhan bilang, kamu seperti kuburan, keras. Ya tentunya orang yang mendengar akan tersinggung, tetapi dia nggak takut. Karena apa?
dia sedang melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia berani menegur ahli-ahli Taurat, sekalipun dia dibenci pada akhirnya. Makanya di dalam banyak kisah di kitab suci bagaimana para ahli Taurat, orang Farisi, orang Seduki, mereka yang disebut pintar dalam kitab-kitab suci, dia berjuang agar apa? Mencari celah bisa menyalahkan Yesus. Tetapi dalam banyak hal, bahkan hampir seluruhnya, Yesus selalu memberikan memberikan jawaban yang penuh dengan hikmat. Dia tahu risikonya, karena apa? Ketika dia mau menyenangkan Bapa, ada risiko yang harus ditanggung. Tapi bisa juga kalau dia memilih sudahlah, ikut saja dengan mereka, cara-cara mereka, ya mereka akan disenangi, tidak akan dibenci. Tetapi Yesus lebih taat kepada Bapa. Kemudian juga ada kisah di mana Yesus menerima Matius, dia seorang pemungut cukai. Tentunya pemungut cukai ini kan mereka ini pemungut pajak begitu. Mereka ini kan pegawai dari kerajaan Romawi. Dan mereka ini berasal dari orang Yahudi, karena itu dibenci. Karena mereka ini dianggap antek-antek ya, anak buahnya. Tetapi ketika Yesus memanggil mereka, ya, mereka dijadikan murid, ya tentu mereka tidak suka juga. Seperti Zakius juga kan. Dia malah makan bersama-sama dengan mereka. Sehingga orang pada melihat, wah dia makan bersama orang berdosa. Sehingga Yesus mengatakan justru orang sakit yang membutuhkan dokter. Ya. Jadi Yesus dengan tegas menentang banyak hal, cara berpikir orang-orang Yahudi pada masa itu, cara berpikir para tua-tua Yahudi, dengan tujuan agar mereka mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia ajar mereka semuanya dengan baik. Karena Yesus ingin di dalam kehidupannya, dia ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia ingin menyenangkan hati Bapa. Dan yang puncaknya, dia siap mati di atas kayu salib. Sekalipun dia sudah berdoa, sekiranya cawan ini boleh berlalu, berlalulah. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Yesus sungguh-sungguh memberi contoh kepada kita pada hari ini, bagaimana memprioritaskan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehendak siapa yang saudara ikuti saat ini? Apakah kehendak Bapa atau kehendakku? Mari kita belajar dari Yesus, karena dia sudah memberikan contoh bagaimana melakukan kehendak Bapa di tengah-tengah kehidupan dan pelayanannya. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, karena kau penjunan agung. Bentuklah aku sesuai kehendakmu, agar ku jadi alat kemuliaan-Mu. Jadikan aku ya Tuhan seperti yang Kau ingini, karena ku mau hidup seperti-Mu Yesus. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku Tuhan, karena ku tahu segala rancangan-Mu indah bagiku. Saudara, jika saudara ingin mengenal Kristus lebih dalam lagi, ingin mengenal siapa Dia, bagaimana pribadinya, silakan kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau bisa juga melalui SMS ke 081333777386. Saya Yohanes, mohon pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.